نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kajian rutin kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita sampai kepada tafsir surat Al-Fajr yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkannya pada ayat yang ke-21. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan tafsir surah Al-Fajr ini pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-21 setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir yang mereka mencintai kehidupan dunia, bahkan mereka memakan harta tanpa mempertanyakan apakah dia halal, apakah dia haram. Mereka menyapu bersih, dan itulah yang terjadi kepada sebagian manusia ketika mereka berbicara tentang pendapatan, kekayaan. Mereka hanya berbicara tentang bagaimana supaya mendapatkan harta yang banyak. Sebagian mereka tidak mempertimbangkan apakah harta tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Karena kita ketahui bersama bahwasanya harta yang dimakan, yang didapatkan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dan manusia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia menghabiskannya. Wa amma bi ni'mati rabbika tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kalian kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berpindah kepada kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla itu adalah huruf zajr, huruf yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentak. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Seharusnya tidak demikian kalian bersikap, wahai orang-orang kafir. Seharusnya kalian itu tidak meremehkan orang miskin. Seharusnya kalian tidak menyia-nyiakan anak yatim. Itu kalla. Kalau ada orang kemudian berbicara tentang sesuatu yang kemudian sesuatu itu negatif dan dia meminta pendapat kita tentang pendapat tersebut dan kita tidak menyetujuinya dengan menggunakan kata bentak, kita gunakan kalla. Ini proyek ini kayak gini, kira-kira gini, sukses nggak kita? Kalla. Kalau seandainya kita untuk menidakkan tapi dengan cara memberikan satu efek yang agak ada penekanan di sana. Kalla. Ya. Di dalam tafsir Mukhtasar dikatakan la yanbaghi ayyakuna hadza amalukum. Artinya kalla, sekali-kali jangan sampai seperti ini amalan kalian wahai manusia, terkhusus orang-orang kafir. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, ini. Di sini ada hadzaf, ada sesuatu yang tidak disebutkan tapi maknanya ada. Idza tatkala, tapi ada makna ingatlah tatkala. Kalau idza saja artinya tatkala. Dukkatil ardu dakkan dakka. Tatkala bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ai zulzilatil ardu, ya. Zulzila au zilzalaha. Dan ingatlah wahai manusia, nanti tatkala Allah menggoncangkan, menghancurkan buminya. Wadhkuru idza hurrikatil ardu tahrikan syadidan wa zulzilat. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, akan menggoncangkan bumi dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan tatkala itu Allah pun datang dan para malaikat pun datang dengan berbaris. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, yakni li faslil qada'i baina khalqih. Allah datang untuk li faslil qada', untuk menetapkan keputusan yang akan Allah berikan kepada makhluknya. Maksud keputusan di sini adalah neraka, surga. Surga, neraka. Karena keputusan cuma ada dua, Pak. Keputusan final terakhir cuma ada dua. Kalau nggak ke neraka, kalau nggak ke surga. Wa dzalika ba'da ma yastashfi'una ilaihi bi sayyidi waladi Adam 'alal itlaq. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kejadian ini, kapan ini terjadi? Tatkala orang-orang telah datang kepada Nabi Muhammad meminta syafaat. Apa nama syafaatnya, Pak? Asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Karena syafaat ini berlaku untuk semua manusia, semua tanpa terkecuali. Apa bentuk syafaatnya, Pak? Syafaat di mana dimulainya hisab. Kenapa, Pak? Ini mereka butuh akan dimulainya hisab karena mereka sudah letih berdiri di bawah terik matahari yang sangat panas dalam keadaan tanpa sendal, tanpa berbusana, tanpa dikhitan, tanpa membawa apapun, tanpa minum, tanpa makan dan lain sebagainya 50.000 tahun. Mereka tegak berdiri dalam keadaan panas yang luar biasa. Mereka berharap, sampai-sampai dalam riwayat-riwayat dikatakan, Allahumma khallisni minha hatta ilan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari wukuf ini meskipun harus masuk neraka. Saking nggak kuatnya, saking nggak kuatnya. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Ya Allah, bebaskan aku, sudahi wukuf ini meskipun setelah ini aku pindah ke neraka. Karena dia mungkin nggak tahu. Karena dia nggak tahu bahwa neraka lebih parah daripada wukuf di padang mahsyar. Kemudian, ya, fakulluhum, ketika mereka meminta syafaat kepada para nabi, semua para nabi mengatakan nafsi, nafsi, saya nggak bisa. Masing-masing kita menyelamatkan dirinya, nafsi, nafsi, ya, nafsi, nafsi. Sampailah kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan syafaat dan beliau pun sujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Was'al tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasfa' tusyaffa', berikan syafaat engkau diberikan. Engkau akan diberikan. Mintalah syafaat engkau akan diberikan. Maka setelah itu semua terjadi, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala datang untuk menghisab satu persatu. Satu persatu dihisab oleh Allah, kecuali, ya, siapa mereka, Pak? 70.000 orang yang merupakan umat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Dan setiap mereka membawa 70.000. 70.000 kali 70.000, 4,9 M ya Pak ya. Ya kan Pak ya? Tapi jumlah manusia lebih banyak daripada itu. Ini 4,9 M itu nggak banyak itu Pak. Ya. Baik. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan didatangkanlah neraka jahanam pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insan, orang-orang akan ingat terhadap masa lalunya. Apa-apa saja yang mereka pernah lakukan di dunia mereka akan ingat detik demi detik,
menit demi menit, jam demi jam. Ya. Fabasarukal yauma hadid, dalam surat Qaf Allah mengatakan penglihatan, ingatanmu pada hari itu sangat kuat. Semua kita tanpa terkecuali akan ingat. Sebenarnya ayat ini Pak, ini betul-betul menakuti kita. Kalau kita tergerak hati ingin melakukan maksiat, ingat-ingat surat Al-Fajr ayat 23 ini. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu orang-orang akan teringat, menyesal, wa anna lahu dzikra, dan tak bermanfaat pula penyesalan itu. Sekarang kita menyesal Pak, bermanfaat penyesalan itu. Sekarang kita menangis, sekarang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat. Penyesalan bermanfaat sampai kapan Pak? Sampai kita mati. Kalau sudah mati, penyesalan sudah tidak bermanfaat lagi. Maka barang siapa yang ingin menyesal, menyesallah sekarang. Karena penyesalan itu adalah taubat. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat, dan syarat diterimanya taubat kita adalah dengan menyesal. Harus ada rasa menyesal. Untuk apa kita beristighfar tapi kita nggak menyesal dengan perbuatan maksiat kita? Berarti kita belum bertaubat. Kita mengatakan astagfirullah, enak juga ya maksiat tadi. Besok saya lakukan lagi lah, astagfirullahalazim gitu. Nggak diterima. Tapi yang diterima itu astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya bisa melakukan ini? Kenapa saya bisa terjerumus? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Itu penyesalan namanya. Ya Allah, kuatkan hamba supaya tidak mengulanginya lagi. Baru penyesalan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin. Didatangkan, kata Al-Imam Ibnu Katsir, di dalam hadis Nabi SAW yang beliau nukilkan di dalam tafsirnya, didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat, laha sab'una alfa zimam. Ya. Dia memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Setiap satu rantai itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya. Bayangkan berapa besar neraka jahanam itu Pak. Kalau kita baca dari syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, di situ ada tambahan Pak, untuk membayangkan betapa luasnya neraka jahanam itu. Bayangkan matahari, bulan, itu dua-duanya kelak dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Sebentar saya carikan. Surat Al-Anbiya ayat 9. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, bunyinya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dengan orang-orang semua yang kalian sembah, hasabu jahannam antum laha waridun. Semua yang kalian sembah wahai orang-orang kafir akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Oleh karenanya para ulama mengatakan termasuk yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka itu adalah matahari dan bulan. Karena ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Allah akan masukkan patung Nabi Isa, Allah akan masukkan patungnya Uzair, semua patung-patung yang pernah disembah dimasukkan. Para salaf bertanya, kenapa Allah masukkan benda-benda tersebut ke dalam neraka? Supaya memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, nih Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu semua masuk neraka bersama kalian. Dia tidak akan mampu menolong kalian. Dia sendiri saya tidak mampu menolong dirinya, apatah lagi menolong kalian. Itu untuk mengejek, menambah kesedihan kepada penduduk neraka. Nah, berkata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tatkala itu Rasul mengatakan, aqra'ani Jibril kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jibril telah membacakan ayat ini kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waji'a yauma idzin bi jahannam.
Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa yuja'u biha?" Bagaimana neraka jahanam itu didatangkan? Penasaran Ali bin Abi Thalib. Qala tu'ta biha tuqadu bi sab'ina alfi zimamin yaqudu bi kulli zimamin sab'una alfa malak. Diseret neraka jahanam itu yang dia memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekangnya, setiap rantainya itu diseret oleh 70.000 malaikah, ya. Fa tushradu syardah, diseret, lau turikat la ahraqat ahlal jama'. Itu gesekan neraka jahanam yang diseret itu, Pak, itu menyemburkan api. Seandainya dibiarkan, maka manusia ketika di padang mahsyar itu akan mati gara-gara itu. Nah, di sini ada tambahan summa tu'radu li jahannamu fataqul. Kemudian neraka jahanam itu dinampakkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, dan neraka jahanam berkata. Neraka jahanam berbicara, Pak, sebagaimana di dalam surat Qaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka jahanam, "Halim talati wa taqulu hal mim mazid." Wahai neraka jahanam, apakah engkau telah penuh? Kemudian neraka jahanam menjawab, "Hal mim mazid." Wahai Allah, ada yang mau ditambahkan. Saking luasnya neraka jahanam. Luasnya neraka jahanam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, dicampakkan batu di pinggiran neraka jahanam itu 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Saking jauhnya, Pak. Bayangkan jauhnya neraka jahanam itu, dalamnya. Dicampakkan batu dari neraka jahanam paling atas sampai ke bawah sudah 70 tahun, kata Rasul, dia belum sampai ke dasarnya. Belum sampai. Betapa luasnya neraka jahanam itu. Nah, kemudian mali walaka ya Muhammad, apa kata neraka jahanam? Mali, apa hubungan, apa urusan saya dengan engkau Muhammad? Innallaha qad harrama lahmaka alayya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan dagingmu atasku. Aku tidak akan membakarmu wahai Muhammad. Jangan takut, kata neraka jahanam. Fala yabqa ahadun illa qala nafsi nafsi illa Muhammad. Maka semua orang akan mengatakan nafsi nafsi, diri saya diri saya. Semua urus masing-masing kecuali Nabi Muhammad. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mengatakan ummati ummati, umatku umatku. Dan inilah letak keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala semua para nabi ketakutan, mereka mengatakan nafsi nafsi, satu nabi yang istimewa yang kelak akan mengatakan ummati ummati. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka tatkala itu orang kafir akan mengatakan ya laitani, duhai sekiranya saya qaddamtu li hayati. Qaddamtu mempersiapkan, ya, melakukan, li hayati untuk kehidupanku. Maksud hidup di sini adalah kehidupan yang abadi. Jadi Allah menamakan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang asli. Adapun Allah menamakan dunia ini adalah permainan. Sementara Allah menamakan akhirat adalah kehidupan. Jadi jangan ketukar, Pak. Ini tempat bermain, di sana tempat hidup. Permainannya di sini, Pak. Bermainnya di sini. Mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, ibarat orang main game. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya, yaitu pahala. Bermainnya di sini. Modalnya apa, Pak? Modalnya umur. Modalnya apa, Pak? Fitrah yang Allah berikan kepada kita, akal yang Allah berikan kepada kita. Petunjuknya apa, Pak? Al-Quran dan Sunnah. Pemandunya siapa, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama yang mengajarkan. Nah, tinggal kita memainkan gamenya, melawan hawa nafsu. Yang kita lawan banyak ini, Pak, melawan hawa nafsu, melawan ego. Ya semuanya secara umum musuh kita cuma dua, nafsu kita yang dari dalam, musuh dari luar, setan. Ya, kemudian yang digoda-goda oleh setan. Kita bertarung, mengumpulkan, ibarat kalau orang main game itu, Pak, dibangunnya rumahnya, terus musuh menghancurkan rumah tersebut, terus dia kelahi,
dia bangun lagi. Kayak gitulah Pak. Kita bangun sholat kita, datang setan digodanya kita untuk berbuat riya, digodanya kita untuk merusak sendiri bangunan kita. Terus kita kalah, lawan lagi, begitu terus. Sampai kemudian Allah wafatkan kita di finalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Itu yang seharusnya kita sadari, bahwasanya kita sedang memainkan peran hidup di dunia ini. Kalau mau istirahat, nanti istirahat di sana. Capek memang Pak, semua kita capek. Ya. Perjalanan hidup menuju istiqomah, menuju keikhlasan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik, rasa capek itu menjadi nikmat. Begitulah yang dilakukan, yang dirasakan oleh para salaf. Ya. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, kama qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu ada salah seorang sahabat Nabi yang mengatakan, ya, dalam riwayat lain yang mengatakan ini adalah Muhammad bin Abi Umairah. Apa yang beliau katakan? Lau anna abdan, maksud di sini ya Pak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku telah mempersiapkan untuk kehidupanku. Maka kata Imam Ibnu Katsir, maka orang-orang soleh menyesal kenapa dahulu tidak lebih soleh. Ya, ingkana wa yawaddu law kana zdada minat ta'ati in kana ta'ian. Orang-orang yang taat nanti akan menyesal. Mereka akan mengatakan kenapa dulu tidak lebih taat. Yandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiyan. Dia menyesal kenapa dahulu banyak berbuat maksiat kalau dia ahli maksiat. Jadi yang ahli maksiat menyesal kenapa berbuat maksiat, yang taat juga menyesal kenapa tidak lebih taat lagi. Kenapa Pak? Karena tatkala itu kita sudah melihat pahala kita. Jadi demi Allah Pak, satu detik yang kita tidak bertasbih itu nanti akan kita tangisi di hari kiamat. Karena saking besarnya Pak, besar sekali pahalanya. Satu tahmid, satu detik yang kita tidak memuji Allah di dalamnya, tidak beristighfar di dalamnya, tidak melakukan ketaatan di dalamnya, setiap detik-detik itu kita akan tangisi besok, kita akan menyesalinya besok. Nah, dikuatkan dengan riwayat ini. Apa kata Muhammad bin Abi Umairah? Qala law anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi wulida. Nah, seandainya ada seorang hamba sujud dari dia dilahirkan. Dari dia dilahirkan Pak, dia ada sujud, ya. Ila an yamuta haraman fi ta'atillah, sampai dia mati. Sampai dia tua dan mati dan dia melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain-lain, cuman sujud saja. La haqqarahu yaumal qiyamah, dia akan memandang itu remeh di hari kiamat. Artinya apa? Dia akan menganggap sujudnya yang 70 tahun tadi itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walawadda, bahkan dia berangan annahu yuraddu ila dunya kayma yazdada minal ajri was thawab, dan dia berangan-angan dikembalikan lagi ke dunia agar dia bisa menambah pahalanya lagi. Padahal seumur hidup sujud aja Pak, sujud sampai mati, sampai tua, sampai mati. Ketika di hari kiamat dia menganggap amalannya tadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beribadah. Nah, bagaimana dengan kita? Makanya Pak, semua orang di hari kiamat itu ketakutan. Sampai para nabi dan para rasul pun merasa takut karena sudah terlihat neraka jahanam di hadapan kita. Ya. Surga dan neraka dibentangkan. Makanya Pak, di dalam Al-Quran itu Allah menamakan hari kiamat itu dengan Yaumal Hasrah. Hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Dalam surat Maryam Allah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah, ingatkanlah mereka, wanti-wantilah mereka tentang satu hari yang disebut dengan hari penyesalan.
Gimana nggak menyesal, Pak? Gimana tidak menyesal tatkala itu Rasul mengatakan di dalam hadisnya, ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, maka ketika itu didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Kemudian ditanyakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadza? Wahai penduduk surga, apakah kalian tahu ini? Mereka mengatakan al-maut, kematian. Penduduk neraka, kalian tahu ini? Kematian. Kematian wahai Allah. Kemudian kematian tersebut disembelih, sehingga penduduk surga berbahagia, penduduk neraka bersedih, menyesal sesesal-sesalnya. Kenapa, Pak? Nggak ada lagi mati, yang ada siksa, siksa dan siksa. Kemudian Allah lanjutkan, fayauma idzin la yu'adzibu azabahu ahad. Hari itu tidak ada yang menyiksa sehebat, seperih, sesadis siksaannya Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibu azabahu ahad. Dalam riwayat lain, dalam qiraat lain, bacaannya la yu'azzabu azabahu ahad. Kalau yang tadi artinya tidak ada yang menyiksa lebih sadis daripada Allah. Kalau qiraat kedua artinya tidak ada yang disiksa yang lebih sakit siksaannya di hari itu kecuali orang yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama. Kalau ini dari sudut pandang Allahnya, kalau yang qiraat kedua dari sudut pandang orang kafirnya. Ya, tidak ada yang paling parah siksaannya melebihi orang-orang kafir yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun orang bisa menyiksa manusia di permukaan bumi, di hari kiamat tak akan ada siksaan yang lebih perih daripada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini, Pak, di dunia kalau kita disiksa, kita mati. Sementara kalau kita mati, kata Ibnul Qayyim atau kata para syu'ara, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Orang yang sudah mati itu tidak merasakan sakit. Masalahnya di akhirat tidak ada kematian. Sebenarnya, Pak, yang paling menakutkan di akhirat itu dua, keabadiannya. Yang kedua, tidak ada mati-matinya. Kalau seandainya siksaan itu ada matinya, Pak, habis mati terus nggak ada apa-apa lagi, tenang itu. Makanya walau annana idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli insanin aw kama qila. Seandainya kita mati kemudian kita dibiarkan, sungguhlah kematian itu adalah peristirahatan untuk semua orang. Walakinnana idza mitna su'ilna bu'itsna, ya. Akan tetapi kita kalau mati, kita dibangkitkan, kemudian Allah akan memintai kita pertanggungjawaban, ya. Kemudian kita akan ditanya atas segala sesuatu yang kita lakukan. Na'udzubillah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang diikat melebihi kerasnya ikatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dikekang dengan kekangan melebihi kekangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Berpindah dari khitab kepada orang kafir, berpindah kepada khitab kepada orang yang beriman. Wahai ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu, Pak? Jiwa-jiwa orang yang beriman, yang mereka mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan mereka istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, dalam surat Fussilat ayat 30 atau 31 itu, Pak. Dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat 30.
Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqomah di atas itu, maka tatkala itu turun malaikat-malaikat yang banyak, malaikat-malaikat bidul wujuh, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara' bin Azib, maddal basar yajlisuna indahu, maddal basar, duduk di samping si mayat ini atau si calon mayat ini, jumlah mereka maddal basar, sejauh mata memandang, banyak sekali. Kemudian ketika itu turunlah malaikat maut, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila ridwanillah, ya. Keluarlah engkau menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ayat ini. Qala Sa'id, berkata, ini di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, qara'a rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat ini, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mendengar bacaan ini, Pak. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ma ahsana hadza ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh indah sekali perkataan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini, Pak, mudah-mudahan kita dengar kata-kata ini, Pak, kalau kita meninggal. Ini harapan kita. Ketika datang sakaratul maut, datang malaikat maut, kemudian ingin mencabut nyawa kita, yang kita harapkan adalah inilah kata-kata yang keluar dari mulut malaikat itu. Dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Abu Bakar tatkala mendengar ayat ini, apa kata Abu Bakar? Ma ahsana hadza ya Rasulullah. Indah sekali perkataan ini. Apa kata Rasulullah? Ini, Pak, kata-kata yang lebih menakjubkan. Ini kata Rasulullah kepada Abu Bakar, innal malak yaquluha laka ya Abu Bakar. Sungguhnya malaikat akan mengatakan ini kepadamu nanti, wahai Abu Bakar. Dan inilah yang kita harapkan, Pak. Ya. Ketika sakaratul maut yang sangat sakit, inna lil mauti la sakarat, kata Rasulullah, kematian itu ada sakaratnya, dan sakaratul maut itu sakit. Kemudian kita merasa takut, apakah kita akan masuk ke surga, masuk ke neraka, dan tatkala itu setan sangat-sangat sungguh-sungguh untuk kemudian menyesatkan kita di akhir-akhir usia kita. Kalau nggak kuat-kuat ini, Pak, bisa sesat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menangis ketika menjelang kematian, ketika ditanya, ya Sufyan, wahai imam, apa yang membuat engkau menangis padahal ibadahmu luar biasa? Apakah disebabkan karena dosa? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Adapun dosa lebih ringan daripada tanah bagiku, namun yang aku khawatirkan an yuslaba minnil iman qabla an amut. Aku khawatir Allah cabut keimanan sebelum aku mati. Dan itu banyak, Pak. Silakan dibaca di dalam kitab Khawatim tentang seorang yang seumur hidup selama 40 tahun sebagai seorang muazzin. Kemudian ketika di ujung dari kehidupannya, dia minta kepada adik-adiknya, keluarganya, dia bilang, tolong bawakan saya mushaf Al-Quran. Mereka bangga, mereka senang. Barangkali sebelum meninggal mau baca Al-Quran. Ketika didatangkan Al-Quran, apa kata laki-laki tadi yang sedang sakaratul maut ini? Apa katanya? Saksikanlah aku tidak beriman kepada kitab ini, katanya. Kemudian dia meninggal. Itu kan menakutkan itu, Pak. Kemudian ditanya kepada adiknya, sebenarnya kakakmu ini apa sebenarnya yang dia lakukan, katanya. Apa katanya? Kakakku ini secara zahir dipandang orang soleh, tapi aku tahu sebenarnya dia ada maksiat yang dia sembunyikan. Apa itu? Dia suka melihat aurat orang, suka mengintip. Zaman dulu kalau orang azan kan naik ke atap itu, Pak. Sementara rumah-rumah pada umumnya tidak beratap, jadi kelihatan itu. Makanya dulu orang kalau azan itu harus amanah, harus menjaga pandangan karena akan tersingkap aurat-aurat itu. Jadi suka sambil azan tapi sambil nengok rumah orang lain. Hayya 'alas shalah, tengok sini.
hayya 'alal falah, tengok situ, matilah su'ul khatimah. Kakak keduanya 30 tahun azan, matinya sama. Makanya si adiknya yang nomor 3 ini ketika dia tawaf di Mekah, di Ka'bah dia tawaf, selalu dia berdoa, ya Allah, minta satu aja, ya Allah, keluarkan saya dari bumi ini Islam. Cuman minta satu, saking takut. Orang nanya, kok kamu cuma mintanya satu? Apa kata dia? Dengarkan cerita saya. Kemudian dia ceritakan cerita dua kakaknya tadi. Yang satu 40 tahun azan, matinya kafir. Yang satunya lagi azan 30 tahun, matinya kafir. Maka ini penting, Pak. Amalan-amalan hati ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan hati kita. Belajar tazkiyatun nafs itu bukan hanya untuk memperbaiki ibadah zahir kita, Pak. Ibadah zahir lebih mudah untuk diperbaiki. Gerakan sholat yang kurang tepat bisa diperbaiki, tapi memperbaiki hati ini sampai mati nih, Pak. Belajar tazkiyatun nafs itu nggak ada tamatnya, Pak. Jangan sangka kita belajar tazkiyatun nafs ada tamatnya. Selesai nanti sama Ustadz Wildan belajar tazkiyatun nafs selesai, nggak ada, Pak. Sampai mati kita belajar tazkiyatun nafs itu. Karena memang hati ini yataqallab, sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan hati itu sebagai qalbun litaqallubihi. Taqallaba yataqallab itu artinya berbulak-balik. Ya suka kadang-kadang senang dipuji, senang dianggap, kalau nggak dianggap tersinggung, kalau tidak dipuji marah. Ya, itulah kerjaan hati. Disitulah kita membutuhkan keikhlasan. Seorang ulama besar untuk mendidik hatinya, beliau tinggalkan segala sesuatu untuk mendidik hatinya. Sampai saking ekstrimnya beliau, sampai beliau nggak mau ngajar lagi. Ngapa, Pak? Tazkiyatun nafs. Dia merenung, selama ini saya ngajar pengen apa sih sebenarnya? Ternyata dia dapati selama ini dia ingin dipuji. Habis itu berhenti. Sekolah tazkiyatun nafs. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan diridhai. Engkau suka dan Allah suka kepadamu. Ya. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, idza aradallahu qabdaha itma'annat ila Allah wa radiyat anillah wa radiyallahu anha. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut roh orang yang beriman, Allah jadikan roh tersebut tenang sehingga dia ridho, Allah pun ridho. Dia ridho dicabut rohnya, Allah pun ridho mencabut rohnya. Ya. Qala Amr, qala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, idza tuwfiyal abdul mu'min, jika orang beriman meninggal dunia, arsalallahu azza wa jalla malakaini ilaihi, Allah mengutus 2 malaikat kepadanya, wa arsala ilaihi bituhfatin minal jannah, Allah kemudian mengutus, membawa sesuatu dari surga. Fayuqalu laha, dikatakan kepada roh orang yang beriman ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila ruhin wa raihan wa rabbiki anka radin, keluarlah engkau menuju tempat peristirahatan dan Allah akan ridho kepadamu. Fatakhruju ka'atyabi rihi miskin wajadahu ahadun fi anfih, maka ruhnya pun keluar membawa semerbak harum yang paling harum yang pernah dicium oleh hidung seseorang. Wal malaika ala arja'is sama yaqulun, malaikat-malaikat di langit mengatakan, qad jaa minal ardi ruhun thayyibah wa nasamatun thayyibah, telah datang kepada kami ruh yang sangat-sangat harum. Ya. Malaikat semuanya menanti kedatangannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya. Maksudnya ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas. Adapun terkait dengan an-nafsu, nafsu itu ada 3 setidaknya ada 3. Pertama, nafsun mutmainnah. Ini adalah nafsun yang sudah terdidik untuk melakukan ketaatan, sebagaimana perkataan
malaikat di alam kubur. Dalam hadis Nabi SAW, inna wajadnaka sari'an ila ta'ah bati'an ilal ma'siyah. Dulu kami mendapati engkau, malaikat ngomong kepada kita orang-orang yang soleh, atau kepada orang-orang yang soleh nanti kalau sudah meninggal, sudah dikuburkan. Apa kata malaikat? Inna wajadnaka sari'an ila ta'ah. Kami dulu mendapatimu kalau diajak ketaatan cepat responnya. Bati'an ilal maksiyah, kalau diajak berbuat maksiat lambat. Nah, itulah nafsun mutmainnah. Yang kedua, nafsun lawamah, jiwa yang suka mencela. Dan ini juga bagus. Jiwa yang suka mencela dirinya sendiri, yaitu orang yang melakukan ketaatan tapi suka melakukan kemaksiatan, tapi setiap kali dia melakukan maksiat jiwanya meronta. Maka dikatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Aku bersumpah atas hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela dirinya sendiri. Nah, ini juga bagus, Pak. Nafsun lawamah. Hei fulan, kenapa engkau berbuat maksiat? Kenapa engkau malas ibadah? Kenapa ini? Kenapa enggak zikir? Kenapa ini? Kalau dia lupa zikir pagi petang, dia dimarahi sama jiwanya sendiri. Ini juga bagus. Ini urutan kedua. Yang rusak itu adalah nafsun ammaratun bisu, yang menyuruh kita untuk melakukan keburukan, membujuk kita untuk melakukan keburukan. Ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat memiliki hati yang bersih, ya, qalbun salim, yang selamat dari kesyirikan, kedengkian, riya, sum'ah dan penyakit-penyakit hati yang lain, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah, Allah pun ridha dengan kita membawa hati dan amalan-amalan soleh kita yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada penyakit-penyakit hati di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada satu pertanyaan, kita persilahkan. Allah taala alam. Baik, alhamdulillah. Berarti dengan ini kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Kepada Allah saya memohon ampun atas segala kekhilafan, dan semoga